Saat selesai jalan-jalan di Balai Pemuda Surabaya, aku melihat ada keramaian di depan. Aku melihatnya seperti ada pertunjukan. Aku turun dan mencoba memastikan apakah itu acaranya free atau bagaimana, dan rupanya acara tersebut ada di bawah gedung, lebih tepatnya alun-alun kota Surabaya. Aku masuk ke dalam menggunakan ekskavator yang cukup panjang. Di atas masih gerimis, tapi tidak mengurangi kemewahan yang ada di dalam Balai Pemuda Surabaya. Dan inilah foto perjuangan atau diorama pertempuran 10 November di kota Surabaya yang diperankan oleh para aktor dan juga beberapa barang asli. Sekarang kita sudah di dalam ruangan alun-alun base campnya. Dulu kan ada berita bahwasanya di Balai Pemuda dibuat ruang bawah tanah. Nah, inilah ruangnya, dan sekarang ruang tersebut menjadi pameran untuk sementara, dalam artian acaranya ini adalah pameran lah intinya. Jadi ruang ini biasanya digunakan untuk berbagai acara. Kebetulan acara ini adalah acara pameran sejarah. Di sini ada salah satu barang milik tentara Jepang. Ada helm, topi, dan seragam yang pernah menjadi seragam dari milik tentara Jepang di Indonesia saat sebelum terjadinya bom nuklir di Jepang. Dan ini adalah salah satunya contoh. Ada seragam, ada bendera, ada pistol, dan juga helm. Ini ada perlengkapan milik tentara Inggris yang dahulu pernah masuk ke Indonesia melalui pelabuhan di Surabaya, yang waktu itu membantu Belanda. Nah, inilah salah satunya, ada perlengkapan. Dan kebetulan waktu itu yang datang adalah tentara India yang waktu itu masih menjadi bawahannya Inggris yang masuk ke Surabaya. Selanjutnya ada barang milik dari tentara Indonesia, baik itu PKR, PRI maupun TKR, yang menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini ada barang-barangnya, dan ini orisinal semua, milik dari para pejuang yang diselamatkan oleh para pecinta sejarah. Selanjutnya ada barang-barang milik polisi istimewa. Polisi istimewa itu adalah polisi yang menjaga status Indonesia yang waktu itu masih Hindia Belanda milik Jepang untuk tetap status quo atau tidak terjadi apa-apa. Namun akhirnya mereka ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini barang-barangnya, salah satunya adalah senapan untuk berjaga. Dan masih ada banyak lagi. Kita lihat ke ruang sebelah, bukan ruang sih, ke sisi sebelahnya. Nah, inilah salah satu barang-barang yang dipaparkan. Nah, sebelum ada sosmed, orang Inggris menyebarkan pamflet berisi ancaman kepada para pejuang, dan inilah salah satu contohnya, bisa kita lihat. Selanjutnya ini gambaran pertempuran. Ini adalah dokumen asli yang menggambarkan suasana perjuangan di Surabaya waktu itu, betapa mencekamnya. Dan ada satu foto yang menarik, yakni pelang kantor gubernur Jawa Timur. Nah, ini di foto ada fotonya, dan inilah otentik, papan asli. Selanjutnya, nah ini dulu Bung Tomo menyiarkan pesannya melalui radio yang dipancarkan melalui pemancar radio yang berbentuk sarang burung dara ya. Nah, atau di sini namanya bekupon. Ini salah satunya untuk mencegah biar tidak diketahui oleh musuh, karena kalau kayak gini dikiranya adalah kandang burung.
Kita lihat di sini keterangannya. Nah, ini dia radio Bekupon. Terus ini adalah salah satu radio di zaman 40-an. Depannya masih mulus dan kita lihat belakangnya. Dan ternyata tada, sudah uzur. Nah, ini salah satu alat untuk menyebarkan, yaitu dengan mesin tik menuliskan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Indonesia. Dan inilah salah satu contoh bendera Inggris, Indonesia, dan Jepang. Itulah salah satu yang ada di pameran kemarin, dan masih banyak sekali. Nah, inilah salah satu cara mereka menyebarkan info. Dan bagi yang penasaran, kantor Dome itu apa? Nah, ini dia, kantor berita Dome. Serta inilah contoh foto peletakan batu pertama Tugu Pahlawan. Nah, ini ada contoh tentara India yang waktu itu masih menjadi tentara Inggris. Dan inilah diorama bagaimana Bung Tomo berpidato di depan radio. Dan akhirnya selesai sudah. Sampai jumpa dan semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.